Assalamualaikum Gemini, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang karakter jodohmu ke depannya ya. Oke. Dan ini saya tarik dianya ya, karakter dianya kayak gitu ya. Itu apakah dia ini sudah ada hubungan dengan kalian atau belum, nanti kita lihat readingannya ya. Oke. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, kita lihat karakter jodohmu ke depannya. Ya, karakter jodohmu Gemini ke depannya seperti apakah? Oke. Ya, ini sudah ngambil ini dulu. Oke, kita lihat win-win outcome is forecast. Ini jadi mungkin kalian dealing dengan Libra ya, itu zodiaknya. Kalau misalkan ini ada yang minta disebutkan zodiak, tapi kalau misalkan zodiak di sini nggak ada yang saya reading, ini hanya energi aja ya. Kalau Libra itu karakternya seimbang, stabil kayak gitu ya, itu dan lebih ke menimbang-nimbang kayak gitu orangnya. Yang pasti menginginkan untuk apa yang dia berikan itu yang dia dapatkan, nah kayak gitu. Dan dengan energi win-win outcome is forecast ini untuk si dianya ini lebih ke karakter dianya ini, kalau misalkan ada permasalahan ini dia mencari solusinya lebih cepat dan dia bisa menyelesaikan semua solusi tersebut semua permasalahan tersebut dengan solusi yang ada, nah kayak gitu ya. Itu dia lebih kalau ada permasalahan langsung cepat mencari solusinya gitu agar lebih cepat terselesaikan. Di sini energinya seperti itu. Dan mungkin dianya ini kalau misalkan di hubungan asmara ini lebih ke mempertimbangkan dulu seperti apa ke depannya kayak gitu ya. Itu lebih ke menginginkan untuk hubungan yang seimbang atau menginginkan seseorang yang bisa sefrekuensi dengan dianya, nah kayak gitu orangnya ya. Itu jadi lebih ke seseorang ini misalkan mau melangkah pun juga mempertimbangkan segala sesuatunya baik atau enggak untuk dianya, nah kayak gitu orangnya ya. Itu dan kalau di hubungan asmara ya itu yang bisa sefrekuensi dengan dia itulah yang akan dia ambil sebagai pasangan dia, yang mungkin ini adalah kalian yang bisa menyeimbangkan dengan dia, menstabilkan dengan dia, bisa sefrekuensi dengan dianya, nah kayak gitu ya orangnya. Dan di sini lebih ke kalau ada permasalahan dia cepat menyelesaikan permasalahan agar energinya stabil, seimbang kayak gitu ya. Itu oke, karakternya seperti itu. Ya. Oke. Di sini ada energinya Libra. Oh, ada 2 kartu. Oke. Ya. Leo. Di sini ada confidence is you key to success. Dia ini sosok yang percaya diri ya, mempunyai kepercayaan diri tinggi gitu ya. Itu orangnya lebih ke percaya diri adalah kuncinya. Jadi dia lebih memilih untuk untuk memperbaiki diri, untuk belajar untuk dianya sendiri agar benar-benar dia bisa percaya diri untuk di dianya sendiri kayak gitu ya. Itu seperti apa gitu. Dalam artian di sini ada ada hal-hal yang dia lakukan untuk fokus ke kehidupan dianya sendiri. Misalkan dia sendiri pun dia juga berani, dia juga percaya diri, nah kayak gitu. Orangnya seperti itu dan dengan kepercayaan diri inilah dia bisa memberikan hubungan dengan orang lain yang lebih maksimal kayak gitu ya orangnya. Yang ini Leo itu kan lion, singa ya. Kalau singa itu kan orangnya sabar, kuat gitu kan. Itu ya hewan ya. Maaf ya. Hewan yang singa itu kan hewan yang sendiri pun berani gitu kan. Itu dan dia orangnya diam, orangnya pendiam, tetapi kalau ada yang nyerang dia langsung balik nyerang kayak gitu.
ya orangnya. Jadi lebih ke meskipun orang lain menganggap dia ini orang baik, orang sabar, orang kuat, tetapi kalau misalkan ada orang lain yang berbuat nggak baik ke dianya, dia akan bisa menyerang juga kayak gitu dengan ya seperti karakter singa ya, karakter singa seperti itu kayak gitu ya. Itu jadi karakternya seperti itu. Mungkin kalian dealing dengan Leo. Di sini karakter dianya lebih ke mempunyai kepercayaan diri tinggi di sini ya, karena dia mempunyai kelebihan tersendiri dibanding orang lain kayak gitu. Dan kunci kesuksesan adalah kepercayaan diri, itu prinsip dianya ya. Gitu. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya dia orang sosok yang sabar dan kuat di sini. Oke. Kemudian di sini ada You Are Good Enough, ini Virgo, mungkin kalian dealing dengan Virgo Gemini ya, itu. Di sini kalau Virgo itu sosok yang cerdas ya, yang cerdas, smart di sini ya, pintar untuk berbicara kayak gitu ya. Biasanya di sini mungkin ada keseimbangan dengan Gemini karena Gemini juga sosok yang pintar untuk berbicara gitu ya. Itu yang pasti di sini bedanya kalau Virgo dengan Gemini ini lebih ke kalau Virgo menjalani semuanya itu dengan logika. Ya, lebih besar untuk logikanya daripada perasaannya kayak gitu. Kalau Gemini kan seimbang ya. Gemini itu kan bisa memakai hati, bisa memakai logika kan gitu. Kalau dianya lebih besar atau lebih banyak memakai logikanya daripada hatinya, daripada perasaannya gitu orangnya. Saya nggak tahu ini dianya ini feminin atau maskulin, kalian sesuaikan aja ya, dia laki atau perempuan di kalian gitu kan. Itu yang pasti di sini sosok dianya ini dengan You Are Good Enough ini lebih ke ngerasa cukup gitu. Apapun yang dia punya, apapun yang dia terima, ini lebih ke banyak kebersyukuran kali ya, energinya seperti itu. Jadi lebih ke misalkan dia mempunyai kelebihan ya, keberlimpahan, itu dia lebih besar bersyukurnya kayak gitu. Kalau misalkan dia lagi di bawah, itu juga dia bisa merasa ada kebersyukuran juga di situ ya. Itu energinya lebih ke ngerasa cukup aja gitu, apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki kayak gitu ya orangnya. Dan di sini lebih ke mungkin sekarang dia sudah stabil untuk kehidupan dianya gitu ya. Itu karena kalau Virgo itu kan khusus untuk seringnya memakai logika. Jadi kalau misalkan banyak pikiran nih, itu cenderung stres gitu ya. Itulah Virgo gitu ya. Kalau Virgo itu seperti itu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak berpikir itu memancing kesetresan di dianya. Tapi sekarang di sini dengan You Are Good Enough ini untuk si dianya ini jodoh kalian ini lebih ke enggak banyak berpikir, lebih ke kalau berpikir ini bisa menyeimbangkan dengan perasaan dianya kayak gitu ya, yang tadinya hanya pakai logika ini bisa menyeimbangkan dengan perasaan. Jadi apa yang dia pikirkan lebih bisa stabil kayak gitu ya, lebih bisa menstabilkan diri sendiri, membalancing pikiran dia kayak gitu. Jadi enggak stres juga sekarang gitu, lebih ke tenang ya, lebih ke tenang, lebih ke ngerasa cukup, lebih ke ya enggak banyak yang dipikirin gitu ya. Itu energinya lebih ke banyak bersyukur kayak gitu. Ya, itu oke. Karakter dianya seperti itu. Itu jodoh Gemini ya. Ini udah ada 3 zodiak yang muncul di sini. Wow, ada Leo lagi. Ini mungkin kalian dealing lebih besar Leonya ya di sini. Don't let pride get in your way. Lebih ke di sini kalau saya lihatnya
Meskipun dia mempunyai kelebihan atau ada kepercayaan diri, dia memiliki segalanya kayak gitu ya. Dalam artian di sini kan kalau Leo itu seperti itu. Sosok Leo itu biasanya banyak yang sukses, ya banyak yang sukses tetapi melewati proses dengan penuh kesabaran yang ada di kehidupan dianya kayak gitu ya. Itu dan dengan buah dari kesabaran dan kekuatan dia ini bisa mencapai segala apa yang dia ingin capai kayak gitu ya itu. Dan di sini di saat dia mencapai semuanya, dia lebih ke nggak sombong gitu, lebih ke rendah hati nah kayak gitu orangnya. Jadi lebih ke seperti itu ya. Yang pasti di sini ada banyak pencapaian yang ada di kehidupan dianya atau keberhasilan yang dia capai, tetapi lebih ke rendah hati di sini ya setelah dia mencapai semuanya kayak gitu energinya ya. Itu sih. Oke. Dealing dengan Leo, ini energi Leo besar ya. Kemudian a time to give return then takes. Ya, ini Virgo juga. Wow, Leo Virgo. Kalian dealing dengan zodiak ini ya. Banyak Gemini yang dealing dengan zodiak ini mungkin di kalian ya. Itu. Oke, di sini Gemini ini si dianya ini kayak menerima hasil atau menerima menerima buah dari tabur tuai dianya gitu ya. Itu dan kalau saya lihatnya ini lebih ke tabur tuai yang positif, kebaikan-kebaikan ya. Dia menabur kebaikan di masa lalu dan menuai kebaikan yang sekarang ini lebih besar ya, otomatis karena ada pencapaian dari goal-goalsnya atau pencapaian untuk kemenangan kehidupan dianya di sini ya. Itu energinya seperti itu karena dianya dengan pencapaian ini kan otomatis memberikan memberikan kesuksesan di dianya gitu ya itu. Dan di sini banyak hal yang bisa selesaikan permasalahannya, kemudian dia mencapai kesuksesan dari buah kesabaran atau kekuatan dianya selama ini menjalani proses gitu yang pada akhirnya dia menerima tabur tuai yang baik untuk saat ini gitu ke depannya ya, otomatis seperti itu. Dan di sini lebih ke dia ngerasa banyak bersyukur sih di sini karena sudah melewati proses kegelapan ya itu sekarang mendapatkan kebercahayaannya di sini ya. Oke. Yang pasti yang dulunya mungkin ada banyak masalah di sini lebih ke ada banyak jalan keluarnya kayak gitu. Oke ya. Dianya di sini. Oke. Karakter dianya. Communication SK. Ini mungkin Gemini dealing dengan Gemini, bisa juga ini Gemini ya, energi Gemini di sini ada. Kuncinya adalah komunikasi. Kalau misalkan dia di sini belum ada komunikasi dengan kalian, dia akan kedepannya di sini jodoh kalian ini akan ada komunikasi dengan kalian. Atau kalau dia lagi komunikasi nggak baik gitu ya, lagi mungkin berpisah atau mengambil waktu jeda untuk komunikasi atau menarik diri dari hubungan dengan komunikasi nggak ada, ini dia akan memberikan komunikasi atau membuka komunikasi lagi ke kalian di sini karena dia kunci di semua keberhasilan dianya ya dengan komunikasi itu. Maka di sini kalau dia ingin menjadi jodoh kalian atau dia dipertemukan dengan dianya ini ya lewat komunikasi yang dia berikan ke kalian kayak gitu ya, itu intinya. Jadi kalau misalkan kalian masih dealing dengan orang lama, ini dia akan membuka komunikasi lagi atau memperbaiki komunikasi lagi ya, atau mungkin komunikasi nanti ke depannya akan ada keintenan di kalian gitu ya. Itu yang pasti karakter dianya ini kalau misalkan di sini ada permasalahan dia menyelesaikan dengan komunikasi itu kayak gitu ya, itu. Oke, yang pasti di sini akan ada
yang memberikan komunikasi ke kalian di sini ini adalah jodoh kalian ya. Oke. Gemini kan menginginkan ini juga, ini kayak kalian ini kan sesinergi ya, ini kan jodoh, jadi mungkin Gemini juga seperti itu. Mungkin Gemini saat ini lagi memblok komunikasi dengan seseorang, atau Gemini yang diblok komunikasi seseorang, ini mungkin Gemini yang akan membuka komunikasi ke dianya atau dianya duluan. Yang pasti ini ada banyak kesamaan tentang komunikasi. Kalian sesuaikan aja di sini ya, itu. Kalau ini orang lama di kalian, kalau orang baru ya otomatis akan ada seseorang yang datang ke Gemini yang mungkin dia juga Gemini juga gitu ya. Itu akan membuka komunikasi ke kalian, dan kalian nggak nyadari nih kalau dia ini adalah jodoh kalian. Oke. Ya, dan di sini ada bottom of the deck-nya ini ada you commitment is being test. Ini ya, ini mungkin kalau kalian sudah ada komitmen yang dibicarakan, ini akan ada kelanjutan untuk komitmen tersebut gitu ya, itu. Atau ya komitmen di hubungan ya, ke lanjutannya kayak gitu kalau kalian sudah terhubung dengan seseorang ini. Kalau kalian belum terhubung ya otomatis ini ke depannya ini akan ada pembicaraan tentang komitmen ke depannya di hubungan asmara kalian kayak gitu. Yang pasti ini kayak ada komitmen yang akan terjawab di sini ya, yang mungkin selama ini pending gitu. Oke, kita lihat dengan yang lainnya. Kalau dia ini memberikan komitmen, dia berpikir dulu atau menelaah, menganalisa, menilai ya, mengevaluasi semua komitmen di hubungan kalian. Kalau dia benar-benar sudah pasti, benar-benar sudah pasti dan positif ya, otomatis di sini lebih ke akan memberikan jawabannya. Oke, ini saya disuruh buka ini ya, have faith in your dreams. Oke. Yakin aja dengan mimpi kalian. Gitu ya. Itu di sini kenapa saya disuruh buka ini lagi ya. Oke. Ya. Oke, ya. Ini hanya untuk kartu yang belakangnya ini action, berarti lakukan tindakan kalau misalkan kalian ingin memberikan komunikasi ke seseorang ini. Yang pasti di sini dengan have faith ini yakin aja dengan mimpi kalian bahwa dia adalah jodoh kalian. Otomatis akan ada jodoh untuk Gemini selanjutnya gitu ya. Itu. Jangan khawatir gitu. Jodoh akan datang di kalian gitu kan ya. Itu. Oke, sebentar, ini kenapa banyak sekali yang jumping sedangkan saya belum siap untuk readingnya. Oke. Kenapa ya dua kartu ini kenapa harus turun? Oke. Ini positif negatif sebenarnya, tapi kita lihat dulu ya. Oke. Oke, yang tadi have faith ini kenapa saya ketarik kartu ini dulu? Sebentar. Ini dengan have faith in your dream ini kayak semesta memberikan pesan ke kalian bahwa yakin dengan impian kalian bahwa dia ini adalah jodoh kalian kayak gitu. Mungkin kalian belum yakin dengan seseorang ini gitu ya. Itu kalau kalian yakin ini dia akan menjadi jodoh kalian, atau mungkin dianya lagi mempertimbangkan semuanya gitu ya untuk meyakinkan diri kayak gitu. Dan di sini lebih dianya berharap untuk kalian menjadi jodoh dia kayak gitu ya. Itu atau lebih ke impian dianya ya kalian kayak gitu. Oke, seperti itu dulu aja. Ada kartu Mike ya, Mike or Moose. Karakter dianya ini lebih ke mungkin di kehidupan dianya sebelumnya ini mungkin banyak sekali hal-hal yang merusak kehidupan dianya, atau hal-hal yang di kehidupannya ini mungkin kayak ada
ada orang-orang yang menyakiti dia, mungkin seperti itu ya. Ada orang-orang yang menyakiti dia, yang memberikan hubungan yang tidak baik untuk keduanya, tetapi dia cepat move on di sini karena energi Mike itu kan energi yang insting, intuisi, feeling juga kuat gitu. Karena kalau misalkan ada seseorang yang datang itu kan dia langsung cepat-cepat pergi kayak gitu ya. Ini Mike itu kan tikus gitu. Jadi kalau tikus itu kan perusak gitu ya. Itu. Dan di sini lebih ke dia ini sosok yang dalam artian bukan merusak Gemini, bukan, tetapi lebih ke dalam artian di diri dianya ini ada hal-hal yang sepantasnya harus ada yang dilepaskan kayak gitu, karena ada hal-hal yang merusak dianya kayak gitu, dan dia cepat-cepat untuk pergi dari orang-orang yang merusak dia kayak gitu. Yang pasti di sini sosok dianya atau karakter dianya ini lebih cepat bergerak, lebih cepat mengambil tindakan di sini gitu ya. Itu jangan sampai semuanya rusak gitu, jangan sampai istilahnya kayak ada energi menahan gitu, menahan agar orang lain yang merusak dianya ini nggak jadi merusak dia kayak gitu. Orangnya seperti itu, karena dia juga ngerasa kalau misalkan kayak introspeksi ya, kalau misalkan dia merusak orang lain pun juga akibatnya akan ada di dianya juga kayak gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke lebih bisa introspeksi diri gitu ya, lebih bisa menilai diri sendiri. Dan di sini kalau misalkan ada hal-hal atau ada orang-orang lain yang toksik masuk ke kehidupan dia cepat-cepat pergi, menghilang kayak gitu. Orangnya seperti itu, dan dianya pun juga nggak mau merusak orang lain atau nggak mau memberikan keburukan-keburukan ke orang lain, karena pada akhirnya nanti juga akan kembali ke dia. Jadi dia lebih bisa introspeksi tentang tabur tuai gitu. Makanya di sini kenapa dia mendapatkan tabur tuai yang bagus saat ini ya, karena dia di sini kalau misalkan kayak bisa menempatkan diri, kalau misalkan dianya berada di orang lain akan seperti apa, kayak gitu. Makanya dia lebih ke berhati-hati di sini ya. Oke, dan di sini lebih ke ada hal-hal yang harus dia selesaikan dengan cepat gitu ya, itu. Dan itu mungkin solusinya yang pada akhirnya dia mendapatkan kejutan-kejutan yang membahagiakan ini. Oke, bagus ya. Ini kan sisi negatif positif juga gitu kan, tetapi di sini sudah bisa sudah bisa mengambil pembelajarannya di sini di masa-masa lalu gitu ya. Itu yang mungkin banyak dirugikan orang lain di dianya di sini ya. Itu, dan dia lebih cepat move on, lebih mengganti energi di dianya gitu ya, lebih positif, dan pada akhirnya dia banyak kejutan yang dia dapatkan di sini. Ya, Queen of Cups. Oke, yang pasti di sini ada hal-hal di dianya yang dulunya rusak, sekarang justru mendapatkan kebahagiaannya kayak gitu. Ya, itu. Mungkin dia pernah dimanfaatkan orang lain ya, pernah nggak dianggap orang lain gitu, pernah dicemooh, dijelekin, apapun itu gitu ya, merusak dia gitu. Tapi pada akhirnya dia mungkin menerima semuanya, bisa menerima dengan sabar ya, itu bisa menerima dengan sabar dan kuat ya, it's okay. Pada akhirnya dia bisa mengikhlaskan semuanya, dan dia mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di sini, kejutan ya, kejutan yang membahagiakan. Mungkin dia akan mendapatkan suatu hadiah, kado, kejutan, gift ya, apapun itu gitu. Orangnya seperti itu, di kehidupan dianya sendiri banyak kejutan, kebahagiaan yang dia dapatkan di sini ya. Itu bouquet di sini. Kalau misalkan dia di sini kan berproses untuk dianya sendiri. Kalau dia sudah benar-benar siap, dia bisa memberikan kebahagiaan untuk dianya sendiri, ya otomatis dia datang ke Gemini untuk memberikan ini juga kayak gitu. Ya, energinya. Yang pasti di dianya ini sosok yang
mungkin Gemini nggak nyangka bahwa dia jodoh Gemini kayak gitu ya, itu. Atau Gemini nggak nyangka bahwa dia ini sosok yang bisa memberikan banyak kebahagiaan untuk Gemini di sini. Energinya seperti itu ya. Itu. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya lebih ke seseorang ini lebih cenderung untuk kedepannya, karena ini adalah jodoh Gemini ya, kedepannya dia akan memberikan kebalikannya ya. Kalau yang dulu mungkin ada hal-hal yang diambil dari Gemini gitu kan, untuk kedepannya di sini dia akan mengembalikan penuh dengan kebahagiaan, cinta kayak gitu, gift, hadiah, kado, kejutan, mungkin bentuk barang, nah kayak gitu-gitu ya. Yang pasti banyak kejutan yang membahagiakan yang dia berikan ke Gemini. Oke. Wow, nih Gemini ada the ring. Ini memang jodoh kalian ya, jodoh kalian yang mungkin saat ini sudah ada di energi kalian, atau kalian sudah terhubung atau sudah ada hubungan dengan seseorang ini kayak gitu ya. Itu, dan dia akan serius memberikan hubungan dengan kalian. Yang dulunya pernah ada orang yang memisahkan kalian mungkin, atau ada orang yang yang memberikan energi nggak baik di kehidupan kalian gitu. Tetapi Tuhan itu maha adil gitu ya. Otomatis di sini karena kalian di sini lebih memberikan kebaikan-kebaikan ke dianya, ya, otomatis dia tahu bahwa kebaikan yang paling baik di kehidupan dianya adalah Gemini kayak gitu. Jadi dia otomatis berbalik memberikan kebahagiaan untuk Gemini lagi gitu ya, itu. Dan di sini ada the ring, otomatis dia kedepannya akan ada keseriusan dalam hubungan asmara kalian, yaitu ada pernikahan di sini ya. Atau mungkin dia akan memberikan kejutan yang berupa barang, cincin, hadiah, kado, apapun itu ya. Itu yang pasti di dianya ini sosok yang karakternya ini sosok yang murah hati, suka memberi kayak gitu ya, suka memberi, berbagi di sini. Kemudian orangnya happy gitu ya, dan kemudian di sini lebih ke kalau memberikan komitmen, kalau memberikan janji, dia akan menepati janji itu kayak gitu ya energinya. Oke, ini ada kompas ya. Kompas ini dia mempunyai visi ke depan yang pasti kayak gitu. Kalau dia mempunyai visi misi, itu dia fokus mencapai itu, dan visi misi ini yang dia capai, dan itu pasti di dianya kayak gitu. Orangnya seperti itu karakternya ya, mempunyai visi misi ke depan di sini. Atau mungkin dia nanti akan berusaha untuk menuju ke Gemini, memberikan hubungan yang serius ini kayak gitu ya. Yang pasti ini kayak ada ya keinginan, benar-benar keinginan atau mewujudkan untuk adanya pernikahan itu kayak gitu ya energinya. Dan di sini kalau saya lihatnya lebih ke energinya, energi yang mempunyai tujuan-tujuan kedepannya itu pasti kayak gitu ya. Oke. Bottom of the deck-nya oke, di sini ada the face. Ini mungkin dia saat ini lagi fokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha di sini ya. Itu. Dan tujuan dia untuk mencapai kehidupan kedepannya ini, kalau misalkan ingin menuju ke Gemini, karena tujuannya adalah menikah dengan Gemini ya, dia fokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha dulu agar mencapai maksimalnya dulu, baru dia bisa siap untuk memberikan pernikahan ke Gemini gitu ya energinya. Tapi kalau misalkan di sini dia yang dealing dengan Gemini ini sosok yang berhasil dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha sudah siap ya, otomatis ini tunggu aja sebentar lagi dia akan datang ke Gemini untuk menikah dengan Gemini, dan ini ternyata jodoh Gemini kayak gitu ya. Oke. Wow. Ya, dan
Itu karakter dianya. Oke. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya ya, ini tadi zodiak sudah saya sebut di atas juga lumayan banyak juga gitu, dan dengan kartu-kartu yang muncul di sini dengan energi the face ini orangnya tenang ya, orangnya tenang. Dari karir, keuangan, bisnis, usaha dia mapan, ada kepelimpahan di segi keuangan. Dan kalau saya lihatnya lebih ke apa namanya, ini energinya Virgo tadi sudah ada ya, energinya Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, kemudian ini water sign juga masuk semua ya, Cancer, Scorpio itu. Oke, ini yang bisa kesebut zodiaknya di sini. Oke, kita lihat yang lainnya lagi ya. Barangkali mungkin ada zodiak yang lain lagi juga. Oke, kita lihat. Oke, karakter dianya. Ya. Wow. Ace of Pentacle. Ya, memang dia ini lagi berfokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha, keuangan besar. Dia akan mendapatkan keuangan besar masuk nih, Gemini. Kalau kalian lagi dealing dengan seseorang yang lagi fokus ke karir, keuangan, yang misalkan mau menuju ke kalian ini menunggu keuangan besar, ini dia akan ada keuangan besar nih. Ya, itu. Dia akan dengan Ace of Pentacle ini dia akan mendapatkan banyak uang besar masuk di dianya. Energinya seperti itu. Wow. Oke. Yang pasti ini bisa orang lama atau orang baru ya dengan Ace of Pentacle ini. Ya, kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan ini orang baru ya benar-benar dia orang baru yang akan datang ke kalian. Karakternya seperti ini kayak gitu, dan dia sosok yang sosok yang saat ini lagi fokus ke karir, keuangan. Itu tujuan dia mencapai itu dulu gitu ya. Semuanya kan meskipun dari segi keuangan itu bukan segala-galanya untuk hubungan asmara bisa harmonis, tetapi dengan uang itulah sebagai alat untuk kalian bisa menambah keharmonisan di kalian kan gitu ya. Itu oke. Nih kan Queen of Pentacle. Iya, memang di segi karir, keuangan, bisnis, usaha benar-benar mapan, dan dia sudah duduk di singgasana Queen nomor 2 dari raja ya, Queen itu gitu kan. Dan ini pasangan kalian nih, jodoh kalian nih karakternya. Yang pasti di karir, keuangan, bisnis, usaha mapan. Dia ini sosok yang lembut tetapi tegas, kemudian suka membantu, menolong, berbagi, bersedekah. Di sini loyal dan royal ya, nggak pelit orangnya, bertanggung jawab, setia, berkomitmen. Wow. Berhubungan dengan warna hijau, suka warna hijau mungkin dia, warna coklat. Ya, dia sosok yang mandiri di sini. Misalkan dia ini yang feminin ya, dia sosok wanita yang mandiri. Kalau dia yang maskulin ya, dia mempunyai karir, keuangan, bisnis, usaha yang mapan dan berlimpah. Di sini mungkin mempunyai kedudukan tinggi. Ya, oke. Karakternya seperti itu. Siapa kau Gemini? Mendapatkan jodoh yang mempunyai karakter seperti ini. Nih kan Ace of Cup. Nih ya, ini Ace of, tak kasih tahu apa tempe. Oke. Ace of Pentacle, Ace of Cup, dan ini energi besar semua. Ya, itu. Di sini dia ini sosok yang dalam artian di segi keuangan ini besar. Otomatis ada kepelimpahan di segi keuangan di sini. Ya, itu. Dan Ace of Cup ini kebahagiaan, sangat-sangat bahagia dianya. Ya, orangnya. Jadi seseorang ini adalah sosok yang
bukan materialistis, tetapi lebih ke cenderungnya ke dengan keuangan inilah atau dengan keberlimpahan inilah dia bisa mencapai kebahagiaan bersama dengan kalian. Mencapai kebahagiaan untuk dianya sendiri dulu ya, kemudian dia memberikan kebahagiaan untuk kalian. Mungkin dianya lebih ke untuk membahagiakan pasangan ini lebih ke dengan tindakan kali ya, dengan tindakan dalam artian di sini lebih ke dengan memberikan sesuatu hal kayak gitu. Maka itulah cara penunjukan dia untuk memberikan kebahagiaan atau menunjukkan rasa cintanya dia ke kalian, mungkin seperti itu ya. Itu kan beda-beda ya cara orang lain atau pasangan menunjukkan kasih sayangnya ke pasangan kan gitu ya. Kalau di sini dia lebih ke dengan barang benda kayak gitu ya, keberlimpahan keuangan kayak gitu. Itu cara menunjukkan dia untuk memberikan kebahagiaan ke pasangan kayak gitu ya. Itu atau ke orang-orang terdekatnya, orang-orang tercintanya dia yang memberikan banyak kebahagiaan untuk dianya sendiri juga dengan Ace of Cups. Jadi kalau dia bisa memberi dengan bentuk barang ya, itu dia ngerasa perasaan dia terpenuhi dan bisa memberikan kebahagiaan ke pasangan juga. Itu karakternya seperti itu. Dan di sini dengan Ace of Cups ini adalah sosok yang benar-benar sangat-sangat happy, bahagia bersama dengan Gemini. Dan di sini kalau saya lihat dengan Ace of Cups ini dia lebih memilih untuk fokus dulu ke kebahagiaan dianya sendiri dulu, mungkin fokus ke karir keuangan dulu, baru ke hubungan asmara dengan Gemini di sini ya. Itu energinya. Dan dia sosok yang bijaksana di sini ya. Sosok yang bijaksana, sosok yang berkarisma di sini. Mungkin ini orang baru di kehidupan kalian. Kalian sesuaikan aja Gemini ya. Itu. Mungkin ini orang baru yang ada di kehidupan Gemini yang akan menjadi jodoh ini, karena ini Ace of Cups ini energi orang baru ya. Kayak gitu. Atau ini orang lama, karena ini tadi ada time to give, return then takes, kemudian energinya seperti ini ya, sudah ada komitmen di kalian ya. Ini orang lama yang memperbaiki atau memperbarui hubungan dengan kalian lagi Gemini. Kalian sesuaikan aja ya di sini. Apakah ini seseorang sudah ada di circle kalian, hubungan dengan kalian apa belum gitu ya. Oke. Bagus sih ya energinya. Oke, Page of Wands ya, ini ada rencana atau planning di dianya yang mendapatkan banyak kebahagiaan untuk dianya. Jadi kalau dia ini menjadi jodoh Gemini ya, otomatis dia sangat-sangat bahagia, seperti anak kecil bahagia ini, nggak bisa ditutupin gitu ya. Bahagianya ya bahagia yang benar-benar kebahagiaan yang alami gitu, kebahagiaan yang alami yang benar-benar happy kayak anak kecil bahagia kayak gitu ya. Itu jadi lebih ke energinya, lebih ke memberikan kebahagiaan ke Gemini, mungkin planningnya atau rencananya kalau ini semua terwujud ya, itu keberhasilannya ini gitu ya, baru dia memberikan pernikahan ke Gemini dan memberikan kebahagiaan untuk dianya juga kayak gitu kan. Itu kayak ada planning atau rencana untuk bisa berbahagia dengan Gemini di sini. Ini kayak ada rencana baru di dianya yang mendapatkan hasil maksimal untuk dianya, dan dia bisa bahagia dengan pencapaian dia di sini. Yang mungkin tentang karir keuangan ada keberlimpahan, atau mungkin kalau dia sudah mempunyai karir keuangan berlimpah, ini mungkin dia akan mempunyai planning baru atau menambah usaha atau bisnis baru kayak gitu ya. Itu yang pasti ada pembaruan di dianya, ingin mempunyai hal-hal baru, ingin
memberikan tindakan-tindakan untuk lebih baik ke depannya. Dia fokus untuk mencapai hal baru ke depannya di sini. Yang pasti ini rencana atau planning dianya ini kayak dia sudah melihat itu dan hasilnya akan dia dapatkan dengan hal baru ini kayak gitu ya. Itu. Dan di sini dengan energi yang seperti ini otomatis dia fokus pencapaiannya atau goalsnya di karir keuangan dulu ya, baru ke hubungan asmara dengan kalian menikah di sini. Oke sih. Yang pasti di sini untuk pernikahan membutuhkan dana, ya kan? Membutuhkan dana. Oke. Oke. Wow. Ya, Eight of Cups ya. Dia lagi ngelihat-lihat nih. Ya, kedepannya memberikan hubungan dengan kalian ini seperti apa. Yang pasti kalian ini impian dia ya. Ini tadi ada have faith in your dreams juga. Di sini ada Eight of Cups juga. Jadi ya dia menginginkan untuk kebahagiaan bersama kalian di sini. Energinya. Kayak ada impian yang dia lihat ke depannya ini memberikan kebahagiaan untuk dia sepenuhnya. Di sini ada Nine of Pentacles juga ya. Itu. Yang pasti di sini mungkin dari segi karir keuangan dulu kali ya, dia benar-benar memperbaiki, menambah peningkatan di segi karir keuangan agar maksimal dulu, baru dia ngerasa bahagia di situ dan baru bisa memberikan kebahagiaan ke Gemininya. Oke, Gemini. Ya. Ini kalau saya lihatnya di sini kalian dealing dengan orang-orang yang yang mempunyai karir mapan, keuangan mapan gitu ya. Itu oke, The Magician, ada keajaiban untuk Gemini atau seseorang ini banyak keajaiban yang dia dapatkan di kehidupan dianya. Dan ini seseorang yang mungkin sudah ada di circle-nya Gemini ya. Dan dia akan memberikan kejutan untuk Gemini datang, atau memberikan kejutan untuk dia datang ke Gemini gitu. Itu ya. Jadi di sini mungkin Gemini nggak nyangka sama sekali kalau dia adalah jodoh Gemini. Orangnya pekerja keras di sini. Banyak kejutan yang ada di kehidupan dianya. Kejutan yang membahagiakan dia di sini. Yang pasti di sini energinya sangat-sangat mendapatkan banyak kejutan yang membahagiakan di dianya sih. Apapun yang pencapaian di dianya ya di sini. Dan di sini energinya lebih ke kayak kaget aja, dia ini adalah jodoh Gemini atau Gemini yang kaget jodoh dia gitu ya. Itu. Oke, wow, Knight of Wands. Berarti ini seseorang ini sudah ada di perjalanan menuju Gemini nih. Sudah ada pergerakan nih dianya ya. Itu. Sebentar lagi Gemini kalian akan dilamar. Ya. Itu energinya seperti itu. Dan ini adalah jodoh kalian. Knight of Wands ya. Dia sudah berjalan menuju ke Gemini di sini, sudah memberikan tindakan di sini. Mungkin ada perbedaan usia di kalian, sesuaikan aja ya. Ini mungkin usia dia di bawah kalian, tapi cara berpikirnya dewasa, atau mungkin ini kalian yang usianya di bawah dia ya. Kalian sesuaikan aja ya perbedaan usia di sini. Gitu sih. Yang pasti dia sudah berjalan menuju ke Gemini untuk menikah di sini, memberikan komitmen di hubungan itu ya. Itu jadi jodoh itu kan nggak main-main ya, istilahnya kan memang jodoh itu ditakdirkan dari seorang yang satu ke seseorang yang lain, itu kan memang Tuhan yang kasih gitu kan. Itu. Dan ini sepertinya kayak Gemini nggak nyangka kalau Gemini berjodoh dengan dia ya. Itu. Dan dia pun mungkin juga sama, karena jodoh itu kan biasanya datang tiba-tiba yang kita nggak tahu gitu kan. Dan ternyata Tuhan menghendaki bahwa karakter jodoh inilah yang akan menjadi jodoh Gemini kayak gitu, orangnya kayak gitu ya.
itu, dan akan ada pernikahan di kalian di sini. Nanti hubungan kalian ini ada ketulusan cinta, kesetiaan cinta di sini. Ini kalau saya lihatnya mungkin kalian sudah kenal dengan seseorang ini ya, itu. Yang pasti di dianya ini lebih ke orangnya itu ya, berkomitmen, bertanggung jawab, dan akan memberikan janji pasti di sini, komitmen yang pasti untuk menikah dengan kalian di sini. Dan ini ya jodoh kalian. Jodoh itu bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing. Itu yang dinamakan jodoh. Ya. Dalam artian di sini kalau kalian belum bisa menerima kekurangan dan kelebihannya, itu biasanya akan ada kendala-kendala di situ. Di hubungan keluarga pun juga kadang sama ya. Gitu. Kalau nggak bisa menerima kekurangan kelebihan pasangan, otomatis akan ada percekcokan, pertengkaran kan kayak gitu. Tapi kalau kalian sudah bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing, ya keduanya, nggak cuma sepihak doang, keduanya itu akan langgeng selamanya. Itu yang dinamakan jodoh gitu ya. Itu. Dan ini otomatis jodoh yang ada di kalian mempunyai karakter ini gitu ya. Itu. Meskipun mungkin awalnya mungkin ada hal-hal tertentu yang menjadikan tantangan di kehidupan kalian berdua gitu ya, tetapi pada akhirnya kalau memang kalian jodoh ya apapun bisa diselesaikan dengan penuh cinta gitu ya. Itu. Dan seseorang yang mempunyai karakter ini adalah jodoh Gemini ke depannya, karakter jodoh Gemini ke depannya ya. Itu akan ada pernikahan di kalian Gemini. Oke. Yang pasti saat ini mungkin dia lagi komitmen atau bertanggung jawab untuk ke karir, keuangan, bisnis, usaha dulu, baru setelah semua mencapai apa yang dia inginkan dia datang ke Gemini setelah semua siap gitu ya. Itu untuk menikah dengan Gemini gitu. Dan ini seseorang ini adalah impiannya Gemini, dan Gemini juga impiannya dia gitu ya. Dan memang kayak Tuhan menghendaki bahwa kalian berjodoh dan akan dipersatukan dengan energi seperti ini atau karakter seseorang yang seperti ini gitu. Oke ya. Ya, itu Gemini yang bisa saya readingkan tentang karakter jodoh Gemini ke depannya ya. Itu ini timeless ya, kapan aja waktunya kalau kalian buka readingan ini, kalau resonate ya ini energi untuk kalian gitu ya, jodoh untuk kalian gitu kan. Itu. Ya. Dan oke, saya ada 2 channel yaitu love reading, di sana khusus untuk love life ya, hubungan asmara tapi general. Kalau di sini Dewi Ratna per zodiak ya di sini. Jadi ada 2 channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya agar nanti kalau ada notif ada video yang saya post ya, langsung kalian bisa mengikutinya, karena biasanya langsung ada notif yang masuk ke kalian gitu kan. Itu ya. Itu oke. Kalau untuk yang kalian yang komen tetapi saya nggak sempat balas ya, itu saya minta maaf karena banyak kegiatan yang lain juga di saya gitu kan. Itu, dan saya terima kasih juga untuk kalian yang subscribe, like, share, and komennya selama ini ya. Itu kalau yang belum silahkan subscribe, like, share, dan komennya. Semoga ini akan memberikan pencerahan, memberikan masukan yang positif untuk kalian gitu ya. Ambil pembelajaran yang positif aja kalau kalian ngikuti readingan tarot seperti ini. Nggak cuman ke saya atau ke yang lainnya ya. Itu oke. Ya, oke. Ya. Yang pasti untuk komen saya baca semua ya, cuman untuk membalas itu saya mungkin yang belum ada waktu satu persatu saya balas gitu ya. Itu oke. Ya, saya rasa cukup Gemini, kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.